Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita. Masih dalam membaca kitab Qawaidul Usul wa Ma'aqidul Fusul karya Al-Imam Al-Allamah Abdul Mu'min Ibn Abdul Haq Al-Baghdadi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala wal mafhumu. Ini ataf kepada apa yang sebelumnya dari al-mukhassisat. Dan di antara dalil-dalil pengkhusus ada yang namanya al-mafhum. Al-mafhum disebutkan oleh para ulama definisi al-mafhum. Disebutkan oleh para ulama bahwa mafhum adalah ma dalla alaihi al-lafdhu fi ghairi mahallin nutqi. Ma dalla alaihi al-lafdhu fi ghairi mahallin nutqi. Dia adalah apa yang ditunjukkan berupa makna dari suatu lafaz tapi bukan dari zahir lafaznya. Dia adalah apa yang menunjukkan atas suatu makna dari lafaz tapi bukan dari zahir lafaznya. Berarti apa? Dari makna yang terkandung di dalamnya. Melainkan dari makna yang terkandung di dalamnya. Ini dia al-mafhum. Dia adalah ma dalla alaihi lafdu, apa yang ditunjukkan, apa yang menunjukkan atas suatu makna dari sebuah lafaz. Fi ghairi mahallin nutqi, tapi bukan pada zahir lafaznya. Berarti melainkan pada makna yang terkandung di dalamnya. Paham ini? Paham tidak? Nah, ini mafhum namanya. Contohnya dalam mafhum dalam bab at-takhsis ka khuruji al-ma'lufah biqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi sa'imatil ghanami zakatu. Pada setiap ghanam, kambing yang sa'imah, yang digembala, terdapat zakat di dalamnya. Ini apa? Lafaz yang khusus. Min qaulihi, dari sabda beliau yang lainnya, fi arba'ina syatan syah. Pada setiap 40 dari kambing tersebut, wajib dikeluarkan satu syah. Syah ini adalah ukuran tertentu dari kambing. Tapi yang menjadi syahidnya adalah fi sa'imatil ghanam az-zakah. Sekarang datang sabda dari Nabi alaihi salatu wassalam umum, yaitu sabda beliau fil ghanami fi kulli arba'ina syatan syatun. Pada setiap kambing ketika mencapai jumlah 40 ekor syah, maka wajib dia keluarkan satu syah. Ini kan umum. Pada setiap kambing ketika mencapai 40 ekor syah, ini syah takaran tertentu dari kambing lagi. Paham ini? Usia tertentu. Maka wajib dia keluarkan satu syah. Syahidnya apa? Umum. Kambing di sini umum. Mau kambing yang dipelihara, diternak, digembala ataupun kambing liar. Paham ini? Pokoknya kapan mencapai 40 wajib zakat. Sekarang datang hadits yang lain yang mengatakan fi sa'imatil ghanam az-zakah. Pada kambing yang diternak, digembala, terdapat zakat. Yang menjadi inti kita ini bukan pada sa'imatil ghanam, tapi pada sebaliknya. Kalau dalam hadits dikatakan bahwa setiap kambing yang digembala terdapat zakat,
Berarti pemahaman kebalikannya apa? Yang tidak diternak, apakah ada zakat? Tidak ada. Ini pemahaman kebalikannya. Pemahaman kebalikan inilah yang kita keluarkan dan khususkan dari dalil umum tadi yang mengatakan fi kulli atau fil gonami fi kulli arba'ina syatan syah. Pada setiap kambing ketika sudah mencapai 40 ekor syah, maka wajib mengeluarkan 1 ekor syah. Ini kan umum. Umum ini tuh mau yang diternak atau tidak. Tiba-tiba datang hadits yang wajib dikeluarkan zakatnya yang diternak. Pemahaman kebalikannya. Berarti kalau tidak diternak, tidak keluar zakat. Dikhususkan nih dalil yang umum tadi. Bahwa kambing yang keluar zakatnya adalah kambing yang diternak. Adapun kalau kambingnya tidak diternak atau dia ma'lufah, apakah keluar zakatnya? Tidak, dikhususkan dari keumuman. Paham ini? Tapi dikhususkannya dari keumuman ini apakah dengan dalil atau mafhumud dalil? Mafhumud dalil. Paham tidak ini? Paham tidak? Na'am. Kemudian kata beliau wa fi'luhu. Nah, ini ataf kepada al-mukhassisat dari apa yang sebelumnya. Di antara mukhassisat atau dalil taksis ada fi'luhu sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti apa? Dicontohkan oleh para syurah. Di antaranya Syekh Abdullah Fauzan hafizahullah dalam kitabnya Taysirul Usul, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuhunna hatta yatahurna." Tentang wanita yang haid, maka tidak boleh bagi suaminya untuk mendekatinya sampai dia bertaharah. Kata al-qurb di sini mendekati seorang istri yang sedang haid umum. Mendekati apakah dia jima atau mendekati dia bercumbu atau mendekati umum. Paham ini? Keumuman ini dikhususkan dengan hadits yang datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, "Kana Rasulullah SAW ya'muruni fa'attazira thumma yubashiruni wa ana haid." Dahulu Nabi pernah meminta kepadaku, maka aku pun menggunakan sarung. Maksudnya meminta ini, ya meminta untuk aku apa? Berhias. Maka aku pun bersarung. Kemudian setelah itu Nabi pun bermubasyarah denganku. Maksudnya mencumbuiku dalam keadaan saya haid. Mengkhususkan apa? Keumuman ayat. Akan larangan untuk mendekati istri yang sedang haid. Ini kan umum. Baik mendekatinya dengan menjimaknya ataupun mencumbunya. Tapi dikhususkan dengan hadits bahwa adapun untuk mendekati istri dalam keadaan mencumbunya ini dibolehkan karena dikhususkan dengan hadits. Ini dikhususkannya dengan apa? Perbuatan atau ucapan? Perbuatan. Paham jadi tak? Banyak sebenarnya yang lain. Seperti apa? Tentang orang? Iya, Masya Allah. Tentang orang yang berpuasa, larangan puasa dalam keadaan safar. Ini kan umum asalnya. Nah, tapi Nabi khususkan dengan perbuatannya. Karena Nabi pernah berpuasa dalam keadaan dia safar. Tsumma qala rahimahullah wa takrir. Nah, ini juga ataf kepada al-mukhassisat yang sebelumnya. Di antara mukhassisat kata beliau takriru. Ya, takrir atau pembenaran Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ini juga termasuk dari pengkhususan. Di antara contohnya adalah takrir Nabi alaihi salatu wassalam terhadap seorang Habasyah, seorang berkulit hitam yang bermain di tengah-tengah masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Ini mengkhususkan keumuman hadits innama hiya lidzikrillahi azza wa jalla wassalati wa qiraatil Qur'an. Kata Nabi alaihi salatu wassalam tentang masjid-masjid Allah, tiada lain kata beliau itu hanya untuk zikrullah, untuk salat dan membaca Al-Qur'an di dalamnya. Paham ini? Dikeluarkan dari keumuman ini
takrir Nabi terhadap seorang Habasyah. Nabi bolehkan dia bermain di dalamnya. Paham tidak ini? Nah, ini mengeluarkan keumuman dengan kekhususan dari takrir Nabi alaihi salatu wassalam. Kama qala rahimahullah ta'ala wa qaulu sahabi in kana hujjatan. Dan di antara mukhassisat ada ucapan seorang sahabat, tapi ini bagi siapa yang menganggapnya hujjah. Kalau qaulu sahabi hujjah. Nah, ini telah berlalu di kitab sebelumnya ya tentang qaul as-sahabi. Banyak pendapat. Ada yang mengatakan bukan hujjah secara mutlak. Ada yang mengatakan itu hujjah, tapi mereka yang mengatakan hujjah berbeda lagi pendapatnya. Ada yang mengatakan hujjah tapi dibatasi hanya untuk Umar dan Abu Bakar. Ada yang membatasinya kepada Khulafa ar-Rasyidin. Dan juga ada yang menjadikannya hujjah secara mutlak selama itu adalah seorang sahabat. Dengan syarat tidak menyelisihi nas dan tidak menyelisihi sahabat yang lainnya. Dan ini yang rajihnya, wallahu ta'ala alam. Kemudian kata beliau, wa qiyasu nassin khassin fi qauli Abi Bakar wal Qadi wa jama'atin minal fuqaha'i wal mutakallimin. Ini ataf juga dari mukhassisat sebelumnya. Di antara mukhassisat ada qiyas nas yang khusus. Dan ini pendapat Abu Bakar dan Qadi Abu Ya'la dan sekelompok dari fuqaha dan ahlu kalam. Wa qala Ibnu Syaqla, ini di qaf, di sukun qafnya. Ibnu Syaqla. Mana ini? Dan itu Abdul Ibrahim Ibn Ahmad Ibn Hamdan Ibn Syaqla bisukunil qaf wa fathil lam. Abu Ishaq faqihun usuli kana syekhul Hanabilati fi waqtihi. Nah ini dia Ibrahim Ibn Ahmad Ibn Hamdan Ibn Syaqla dengan disukun qafnya dan di fathah lamnya. Abu Ishaq, dia adalah seorang ahli fikih dan seorang ahli usul, dan dia termasuk dari syekhnya orang-orang Hanabilah terdahulu di zamannya. Adapun Abu Syaqla, dia berkata, demikian pula sekelompok manusia dari kalangan fuqaha, bahwa tidak dikhususkan dengan qiyas nas yang khas. Wa qala qaumun, adapun sebagian manusia yang lainnya, mereka mengatakan bil jali dunal khafi. Qiyas bisa mengkhususkan, tapi qiyasnya harus jali, tidak boleh khafi. Wa khassasa bihi Isa ibn Aban al-am al-makhsus. Demikian pula Isa ibn Aban juga mengkhususkan dengannya. Dengan apa ini? Yang paling dekat. Bi qiyasil jali. Keumuman yang dikhususkan. Wa hukiya an Abi Hanifata. Dan juga dihikayatkan dari Abu Hanifah. Ini masalah sebenarnya tentang pengkhususan dengan qiyas. Apakah itu boleh atau tidak? Ada berapa pendapat? 3. Pendapat Abu Bakar dan Qadi dan jamaah dari para fuqaha dan orang ahlu kalam mengatakan itu boleh. Ya, dan ini yang ditakrir oleh muallif rahimahullah. Adapun pendapat yang kedua, pendapatnya Ibnu Syaqla dan sebagian dari fuqaha mengatakan tidak. Adapun pendapat ketiga dirinci. Kalau kiasnya dia jali, maka boleh. Adapun kalau khafi, tidak boleh. Paham ini? Nah, sebenarnya ada pendapat yang keempat. Nah, ini pendapat Isa ibn Aban, yang mengkhususkan juga dengan kias. Hanya saja dia mengkhususkan untuk umum yang telah dikhususkan. Karena kan umum itu ada 2. Ada umum yang tetap di atas keumumannya. Ada umum yang sudah dikhususkan dengan dalil yang lain. Paham ini? Untuk Isa bin Aban, dia mengatakan boleh mengkhususkan keumuman dengan kias. Tapi khusus untuk keumuman yang telah dikhususkan sebelumnya. Adapun kalau keumuman yang masih tetap di atas asal keumumannya, boleh tidak dikhususkan dengan kias? Tidak boleh. Nah, ini 4 pendapat. Dan 3 pendapat yang terakhir, ini sebenarnya alasan mereka tidak mengkhususkan dengan kias atau mengkhususkan dengan kias tapi ditafsil. Imma kiasnya yang harus jali atau imma umumnya yang harus dhaif yang sudah dikhususkan. Ini semua kembali ke satu alasan sebenarnya. Paham ini? Ini sebenarnya kembali kepada satu alasan sebenarnya. Karena mereka mengatakan kias adalah fara'. Sedangkan
dalil umum adalah asal. Karena nas yang am adalah asal dan kias adalah fara. Kan sudah lewat toh? Kias ini kan fara dari 3 usulul adillah. Al-Quran, Sunnah, dan ijma. Makanya kata beliau tidak bisa fara mengkhususkan yang apa? Yang asal. Paham ini? Tidak bisa fara mengkhususkan yang asal. Hanya saja tetap kita mengatakan bahwa pendapat yang lebih kuatnya adalah pendapat yang pertama, yang mengatakan akan adanya dan bolehnya kias mengkhususkan nas yang umum. Paham ini? Kenapa? Karena datang dalil. Karena datang dalil yang menguatkannya. Karena datang dalil yang menguatkannya. Dan juga disebutkan oleh mereka bahwa hukum kias dia mengambil hukum nas yang dia bersandar kepadanya. Paham tidak ini? Sebagaimana ijma juga mengambil hukum nas yang dia bangun ijma di atasnya. Paham tidak ini? Maka tidak ada yang menghalangi untuk dia mengkhususkan nas yang umum. Paham tidak ini? Kemudian untuk bantahan mereka terhadap pendapat yang lainnya, bahwa kias adalah fara dan nas adalah asal, sehingga tidak boleh fara mengkhususkan yang asal. Ini dibantah. Kenapa? Karena kias di sini dia tidak langsung dipakai taksis, melainkan kan dia fara dari dalil yang khusus juga. Paham kita? Kan kias dibangun di atas dalil. Iya tidak? Iya tidak? Kias ini kita katakan mengkhususkan dalil yang umum, itu kan bukan kiasnya. Tapi dalil yang kias dibangun di atasnya. Sama sebenarnya pembahasannya dengan ijma. Jadi tidak bisa kita mengatakan fara mengkhususkan asal. Karena fara ini yang kita sangka fara juga bersandarkan kepada asal, yaitu dalil khas. Paham tidak ini? Maka sebenarnya sama saja kita mengatakan di sini am dikhususkan dengan nas khusus, tapi nas khusus di sini tidak secara langsung, tapi secara kias. Paham tidak ini? Dan contohnya banyak, saudaraku. Seperti firman Allah SWT, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Az-zaniyatu waz-zani. Ini umum tidak? Umum, mencakup seorang zani dan zani yang merdeka maupun yang budak. Kemudian dikhususkan darinya, pertama, budak wanita. Dengan apa? Dengan dalil. Paham ini? Belum kita syahidnya ini. Apa dalilnya? Wa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal adab. Kalau seorang budak wanita mendatangkan atau melakukan sebuah fahisyah, kekejian yaitu berzina, maka baginya separuh dari hukuman wanita yang merdeka. Berarti dikhususkan dari apa? Az-zani tu az-zaniyat, dari cambukan 100 kali. Dengan apa? Dengan dalil. Di sini para ulama mengkiaskan juga. Kalau begitu budak laki-laki juga seperti itu. Kita kasihkan separuh. Apa dalilnya? Kias kepada pengkhususan budak perempuan. Sekarang dikeluarkannya budak laki-laki dari hukuman 100 kali cambukan. Ini apa namanya? Pengkhususan dari dalil umum. Apa dalil pengkhususnya? Kias. Paham ini? Kias ini diambil dari mana? Dari dalil juga. Jadi sebenarnya seakan-akan kita mengatakan keluarnya budak laki-laki atau dikuranginya budak laki-laki dari 100 kali cambukan itu dengan dalil apa? Dalil dikuranginya hukuman bagi budak perempuan dari cambukan wanita yang merdeka. Paham tidak ini? Paham tidak? Ini. Dan banyak lagi sebenarnya. Banyak lagi contoh di dalamnya.
Tsumma qala rahimahullahu ta'ala wa yajuzu takhsisul umumi ilal wahidi. Sekarang kita sudah selesai dari al-mukhassisat. Sudah berapa mukhassisat kemarin disebutkan? Kemarin 4. Tadi apa? Mafhum 5. Kemudian fi'luh sallallahu alaihi wasallam 6. Takriruh 7. Qaulus sahabi 8. Kemudian qiyas nassin khas 9. Sekarang masalah tentang apa? Takhsisul umum, pengkhususan yang umum. Apakah boleh ilal wahid sampai 1 atau tidak? Ini maksudnya apa? Namanya lafadz umum, itu kan pasti terjadi takhsis di dalamnya. Dan pengkhususan terhadap lafadz umum itu bukan hanya 1, 2 atau 3. Mungkin lebih banyak daripada itu. Maksudnya kadang terjadi pengkhususan dari lafadz umum itu lebih dari 1. Nah sekarang berapa batasannya pengkhususan itu bisa terjadi? Contoh misalkan, saya memiliki 10 orang talib, kemudian dikatakan kepada saya akrimit tullaba, muliakanlah setiap talib. Berarti berapa yang harus saya muliakan? 10-10-nya secara umum. Paham ini? Kemudian terjadi istitna, akrim at-tullaba illa wahidan. Nah ini, muliakanlah setiap talib kecuali 1. Berarti tersisa berapa? 9. Paham ini? Anggaplah saya mengatakan akrimit tullaba illa fadl. Muliakanlah setiap talib kecuali fadl. Berarti tersisa berapa? 9. Kemudian dikatakan lagi illa fahri. Tersisa berapa? 8. Sampai berapa ini bisa terjadi pengkhususan dari lafadz yang umum? Paham ini? Apakah boleh kita mengatakan sampai tidak tersisa kecuali hanya 1 atau bagaimana? Misalkan saya mengatakan akrimit tullaba illa tis'ah. Muliakanlah setiap talib kecuali 9 dari mereka. Berarti tersisa 1. Paham ini? Ataukah bagaimana? Di sini ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, apa yang beliau sebutkan di sini? Yaitu bolehnya taksis bahkan sampai hanya tersisa 1 dari lafadz umum. Wa qala ar-Razi, adapun ar-Razi wal Qaffal wal Ghazali dan al-Qaffal juga al-Imam al-Ghazali ila aqallil jama'. Boleh terjadi taksis sampai tersisa apa? Jumlah yang paling sedikit dari jama'. Hujah mereka kenapa? Ya karena namanya lafadz ketika sudah mufrad, apakah masih bermakna umum? Tidak lagi. Maka menurut Al-Ghazali dan sependapat dari mereka tidak boleh lagi adanya taksis karena sudah bukan lafadz umum lagi itu. Paham ini? Ya. Adapun pendapat yang pertama, mereka mengatakan tetap terjadi taksis. Dan ini sebenarnya khilaf yang sama-sama memiliki dalil, ya kan? Sama-sama memiliki dalil yang kuat dalam setiap pendapat yang mereka pegang. Ya. Adapun yang berpendapat ila aqallil jama' ini kembali lagi kepada perselisihan tentang aqallil jama' yang telah berlalu. Yang mengatakan 2, berarti mereka mengatakan boleh terjadi pengkhususan sampai tersisa 2. Yang mengatakan 3, mereka mengatakan boleh terjadi pengkhususan sampai 3. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala wa huwa hujjatun fil baqi indal jumhur khilafan li Abi Thawr wa Isa ibn Aban. Dan dia apa ini? Al-am al-makhsus. Lafadz umum yang telah dikhususkan. Dia adalah hujjah untuk apa yang tersisa. Maksudnya dari yang tersisa yang belum dikhususkan. Paham tidak ini? Ini di sisi jumhur. Berbeda dengan Abu Thawr dan Isa ibn Aban. Masalah ini adalah masalah tentang lafadz am yang telah dikhususkan. Paham ini? Yang menjadi masalah adalah apa yang belum dikhususkan dari lafadz am itu. Apakah tetap kita amalkan atau beramal di atasnya atau kita tinggalkan dengan alasan karena dia sudah dikhususkan? Ini menjadi masalah. Nah ini, ketika datang lafadz umum yang telah dikhususkan. Kalau lafadz umum yang telah dikhususkan, pengkhususannya jelas, kita beramal di atas pengkhususannya.
Tapi yang menjadi pertanyaan sekarang ini, untuk lafadz umum yang belum dikhususkan ini. Paham ini? Kan ketika ada lafadz umum yang dikhususkan, kan ada yang dikhususkan, ada yang tidak. Paham ini? Yang dikhususkan ya kita amalkan di atasnya. Seperti misalkan, firman Allah SWT, yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan kepada kalian tentang anak-anak kalian. Paham ini? Atau terhadap anak-anak kalian. Ini kan umum. Menunjukkan akan bagian harta warisan terhadap seorang anak dari orang tuanya. Paham tidak? Kemudian dikhususkan dengan dalil. La yarithul muslimul kafira walal kafiru muslima. Tidak boleh seorang yang kafir mewariskan daripada muslim, begitu pula muslim dari kafir. Ini dikhususkan. Sekarang kan yang dikhususkan baru siapa? Muslim ke kafir dan kafir ke muslim. Yang tidak dikhususkan ini berarti anak-anak selain muslim dan kafir tetap kita amalkan tidak? Ini yang menjadi pertanyaan. Dalil yang tetap di atas keumumannya belum dikhususkan. Pahamnya tidak ini? Ini yang menjadi masalah. Apakah kita amalkan atau kita tinggalkan karena sudah datang pengkhususnya? Paham tidak ini? Ini yang jadi masalah. Kalau untuk jumhur mereka berkata diamalkan. Ini diamalkan. Dan mereka berhujjah dengan perbuatan para sahabat. Karena para sahabat bersepakat untuk berpegang di atas keumuman dalil. Bersamaan dengan itu kebanyakan dari dalil sudah dikhususkan. Paham tidak ini? Berbeda dengan Abu Thawr dan Isa bin Aban yang mengatakan itu tidak bisa diamalkan karena sudah dikhususkan. Karena menurut mereka dalil kalau sudah dikhususkan maka tidak tersisa lagi keumuman darinya. Maka wajib kita beramal di atas kekhususannya. Tapi pendapat ini lemah. Ya kan? Ya, dengan hujjah yang telah kita sebutkan sebelumnya, karena para sahabat beramal di atas keumuman dalil. Bersamaan dengan itu kebanyakan dari keumuman dalil telah dikhususkan. Bahkan disebutkan oleh Imam Syaukani rahimahullah, wa huwal haq, dan pendapat jumhur ini inilah yang benarnya. Alladzi la syakka fihi wa la syubhah, yang tidak ada keraguan dan syubhat di dalamnya. Li'anna al-lafdhal am kana mutanawilan lil kull. Karena lafaz umum itu asalnya kan mencakup seluruhnya. Fayakunu hujjatun fi kulli wahidin min aqsami dzalikal kull. Maka lafaz umum ini menjadi hujjah pada setiap jenis dari apa yang masuk di dalamnya. Kan lafaz umum seperti tadi menjelaskan hak warisan seorang anak dari orang tuanya. Ini kan mencakup setiap anak, mau yang muslim, mau yang kafir, mau yang fasik, mau yang bir, mau yang baik, mau yang tidak, kan mencakup semua anak toh asalnya. Hanya saja dikhususkan untuk anak yang kafir tidak boleh mewariskan dari orang tua yang muslim. Begitu pula anak muslim tidak boleh mewariskan dari orang tua yang kafir. Tapi kan bukan dengan itu kita mengatakan bahwa selain daripada dua kasus ini, muslim dan kafir, kita tidak berikan haknya. Paham ini? Paham itu? Paham tidak? Bagaimana misalkan ada seorang anak muslim, orang tuanya muslim. Paham ini? Hanya saja anaknya ini orang yang fasik. Tidak seperti orang tuanya. Orang yang soleh. Apakah kita katakan anak ini tidak dapat warisan dari orang tuanya? Dapat atau tidak dari orang tuanya ini? Tetap dapat. Paham ini? Tidak bisa kita katakan, tidak dapat nih. Karena ayat itu kan ayat umum. Nah ayat ini sudah dikhususkan. Itu maksudnya nih masalah. Bagaimana dengan apa yang tidak masuk dalam kekhususan dari dalil umum itu, yang belum dikhususkan, apakah tetap kita amalkan atau kita buang? Kalau kita amalkan, berarti orang yang seperti tadi kasusnya, anak muslim, orang tua muslim. Hanya saja orang tuanya soleh, anaknya fasik. Dapat tidak warisan? Tetap dapat. Apa kita katakan? Beramal dengan dalil umum. Ini. Karena kalau kita mengatakan tidak diamalkan, berarti tidak dapat warisan. Kenapa? Karena dalil umum itu kita katakan sudah dikhususkan. Paham tidak ini? Ini yang jadi masalah sekarang. Untuk sesuatu yang tidak masuk dalam pengkhususan itu. Itu yang menjadi masalah.
Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda wa yutina al-afiyata was-salamah innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Walhamdulillahirabbil alamin.